Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus para asatid, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai ini, serta Bapak Ibu jamaah salat subuh dan majelis taklim yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kesehatan kita bisa kita manfaatkan dan maksimalkan untuk senantiasa takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah dan segera diberikan kesembuhan. Yang sampai saat ini belum bangun, semoga segera bangun. Yang ada masalah dalam hidupnya, apapun masalahnya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan untuk menyelesaikan masalahnya, dan agar kita semuanya diberikan kemudahan di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita, baik dalam aspek ibadah ataupun muamalah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahasan kita pada hari ini masih dalam pengkajian kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi, wafat 671 Hijriah, yaitu yang pertama tentang al-muflisu min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang bangkrut dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangkrut sinonimnya pailit. Apalagi persamaannya? Gulung tikar. Gulung tikar. Orang dulu jualan pakai tikar ya. Tapi yang umum bangkrut atau pailit. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan oleh Imam Muslim, terdapat dalam Sahih Muslim nomor hadis nomor 60 dari sahabat Nabi yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi,
bahwa suatu hari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat yang hadir pada waktu itu. Apa kata Nabi? Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah itu orang yang bangkrut, orang yang pailit? Jadi Nabi bertanya bukan karena tidak tahu ya, tapi karena ingin memancing sahabat untuk menjawab, untuk menjelaskan. Qalu, maka sahabat menjawab. Apa kata mereka? Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang bangkrut atau orang pailit di antara kami ya Rasulullah yang kami kenal adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Jadi uangnya dan hartanya habis, dipakai untuk membayar hutang. Ya, jadi hartanya, uangnya, asetnya, modalnya habis semuanya untuk membayar hutang. Makanya disebut dengan orang yang bangkrut atau pailit. Itu penjelasan sahabat. Ini tentang bangkrut dunia. Qala, lalu Nabi kemudian berkata. Jadi setelah sahabat menjelaskan tentang siapa itu orang yang bangkrut di dunia, di mana orang takut dengan kebangkrutan, apalagi orang-orang yang berbisnis. Karena orang berbisnis, orang jualan kan pengen untung kan, paling tidak minimal tidak rugi, ya kan? Nah ini di bawah rugi, level di bawah rugi adalah bangkrut yang paling ditakuti. Nah setelah sahabat menjelaskan tentang orang bangkrut di dunia, lalu Nabi kemudian menjelaskan tentang orang bangkrut di akhirat. Lalu kata Nabi, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang bangkrut, orang pailit dari kalangan umatku, dari kalangan kita ini. Ya walaupun kita ini kan sebagai umat Nabi kan masih pengakuan kita kan. Kalau namanya ngaku-ngaku kan gampang. Tapi apakah kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya, ini jadi masalah. Ya kita berharap mudah-mudahan ya diakui oleh Nabi. Jadi kalau namanya ngaku itu paling gampang, ngaku paling benar, ngaku paling dekat sama Allah itu gampang. Ya, modalnya gampang karena cuma ngomong doang. Tapi pembuktiannya, pengakuannya itu yang berat. Nah, kata Nabi, sesungguhnya orang pailit, orang bangkrut dari kalangan umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah, yaitu orang yang datang pada hari kiamat, bisolatin, membawa pahala solatnya, wa zakatin, membawa pahala zakatnya, wa siyamin, membawa pahala puasanya. Nabi sebutkan yang pokok-pokok ya, yang masuk dalam rukun Islam. Karena itu yang modal ya. Jadi ibarat kita berdagang, ini modal nih. Kemudian wa ya'ti, jadi dia datang selain membawa tadi modal pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, juga membawa dosa-dosa kepada sesama manusia. Apa itu? Nabi sebutkan, wa qad syatama hadza, dia pernah menghina seseorang. Wa qadzafa hadza, dia pernah menuduh orang, pernah memvonis orang.
Orang tidak salah dituduh sebagai orang salah, diponis salah, ya, menghukumi seseorang sesat, padahal orang itu nggak sesat. Wa akala mala hadza, dia pernah makan harta orang, tentu secara ilegal ya, secara batil. Ya, jadi mengambil harta orang secara tidak benar dengan cara mencuri, dengan segala turunannya, korupsi, kolusi, sogok menyogok, ya, dan sebagainya. Kemudian wasafaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah orang, dia pernah membunuh orang, atau dia pernah menyebabkan matinya seseorang. Kemudian wadaraba hadza, dia pernah memukul orang. Di sini dijelaskan memukul, apakah itu pukulan fisik atau pukulan perasaan. Jadi mungkin kita tidak memukul orang fisik, tapi kita pukul perasaannya, kita pukul jiwanya, kita teror dia, kita intimidasi dia, itu pukulan. Itu yang disebutkan baginda Rasulullah SAW. Jadi orang ini yang Nabi gambarkan adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, tapi juga membawa beban dosa-dosanya. Dan yang Nabi sebutkan di sini 5 dosa-dosa adalah dosa-dosa berhubungan dengan muamalah. Bukan dosa-dosa yang berkaitan antara kita dengan Allah, tapi berkaitan antara kita dengan sama manusia. Nah, maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka pahala ibadah-ibadah yang dia bawa itu, pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya dan sebagainya, yang dia bawa menghadap Allah, kemudian diberikan, dibagi-bagikan kepada orang-orang yang pernah dia zolimi, yang pernah difitnah, orang-orang yang pernah dia hina, yang pernah dia fitnah, yang pernah dia tuduh, yang pernah dia makan hartanya secara ilegal, yang pernah dia bunuh, yang pernah dia pukul. Jadi diberikan kepada mereka. Nah, kemudian kan diberikan kepada orang lain, lama-lama kan habis, berkurang kemudian habis. Fa in faniyat hasanatuhu, kata Nabi, apabila pahalanya itu sudah habis, qablan qidai ma alaihi, sementara tanggungannya yang harus dia tutupi belum selesai, masih ada orang-orang yang pernah dia zolimi, yang pernah dia fitnah selama hidupnya, maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Ukhidha min khotoyahum, maka dosa-dosa orang-orang yang pernah dia fitnah, yang pernah dia zolimi, itu diambil. Faturihat alaihi, kemudian ditimpakan kepadanya, dan akhirnya thumma turiha finnar, dan akhirnya orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Di sini hadis akhrajahu Muslim, riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor hadis 60 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi menjelaskan kepada kita tentang orang yang bangkrut di akhirat kelak. Nah, kalau kita perhatikan, pertama pelajarannya bahwa ternyata untuk mendapatkan keselamatan di akhirat itu tidak cukup dengan hanya kita fokus memperbaiki aspek ibadah kita kepada Allah. Jadi kalau kita bagi, ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hablum minallah ini ibadah, hablum minan nas ini muamalah. Jadi ternyata tidak cukup hanya kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah melalui ibadah-ibadah sholat,
zakat, puasa, haji, ya dan sebagainya gitu. Tetapi juga kita perlu memperbaiki aspek yang kedua, yaitu aspek hablum minan nas, muamalah kita kepada manusia. Kenapa jemaah sekalian? Sebab kalau hanya sebelah ya yang kita perbaiki, nah dikhawatirkan nanti kita menghadap Allah kelak di akhirat, betul kita membawa pahala-pahala ibadah kita, tapi juga membawa beban dosa-dosa kita kepada sesama kita. Yang Nabi sebutkan di sini memang dosa-dosa yang sering terjadi antara kita dengan manusia itu adalah 5 hal ini. Menghina. Betapa seringnya kita menghina, baik langsung ataupun tidak langsung dalam hidup kita. Kadang-kadang dalam bercanda kita menghina orang, ngobrol kita cerita orang, kita jatuhkan kehormatan orang. Iya kan? Yang kedua, memfitnah, menuduh orang. Begitu gampangnya kita memvonis orang. Ya, memvonis orang salah padahal orang itu tidak salah. Sementara orang yang salah sebenarnya kita biarkan. Ini kan yang di pengadilan misalnya ya. Di pengadilan orang bayar bisa terhindar dari tuduhan walaupun pelaku. Makanya kenapa kriminal itu susah kita berantas, karena ada orang-orang yang melindungi kriminalitas, kejahatan itu. Ya, padahal aparatnya penegak hukum ada, tapi pelanggaran hukum jauh lebih banyak karena ada orang-orang yang membackup ya pelanggaran hukum itu. Lalu tuduhan-tuduhan hukum itu karena tumpul kepada orang-orang yang bersalah, para pelaku kejahatan, maka dituduhkanlah kepada orang-orang yang tidak bersalah. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang gampangnya misalnya menuduh seseorang sesat, padahal bukan karena dia orang itu sesat, hanya karena beda pendapat sama kita. Karena kita tidak sesuai dengan, tidak sama gurunya gitu kan. Dan memang persoalan bukan persoalan sesat. Kita menuduh orang bid'ah, padahal orang itu bukan bid'ah, cuma beda. Karena dalam agama ini memang ada hal-hal yang disepakati, ada hal-hal yang memang ada longgar, bisa kita berbeda. Ya. Bahkan dalam sholat sekalipun banyak perbedaan-perbedaan. Dari dulu, dari zaman Nabi sudah ada perbedaan-perbedaan. Menuduh orang musyrik padahal bukan musyrik. Nah kemudian yang ketiga yang juga banyak adalah makan harta orang secara ilegal. Ini juga banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita. Mencuri dengan segala turunannya kan, copet, ya, nyolong. Nggak tanggung-tanggung orang sekarang nyolong, Pak. Di saat orang kena musibah masih berani-beraninya nekat untuk ya mencuri atau mengkorupsi dana-dana untuk orang-orang yang korban itu. Ada korban bencana, masih tega orang untuk mengkorupsi dana bencana. Bahkan sering viral di media sosial, nyolong kotak amal nih kan. Ada yang dicongkel gemboknya kan. Ada yang modalnya pakai pakai lakban, masukin, tarik gitu. Nah ada yang terakhir saya lihat, buka-buka lihat, itu diangkut. Jadi rantainya kan, di rantai itu ada kotak amal dari besi itu di rantai di depan masjid. Nah itu datang pakai mobil box. Nah kemudian rantainya itu digunting, dipotong lalu diangkat. Jadi ini nekat banget ya. Bayangkan. Jadi ini dosa-dosa muamalah, dosa-dosa kita sesama manusia ini yang terjadi luar biasa, disebutkan Nabi. Banyak sekali contoh-contohnya. Apalagi korupsi ya dan sebagainya, sogok menyogok. Kemudian
adalah menumpahkan darah orang, membunuh orang, atau menyebabkan kematian seseorang. Ini pembunuhan juga Pak, Masya Allah. Hampir tiap hari kalau kita ikuti media, selalu saja ada suami membunuh istrinya, ada istri meracun suaminya, ada anak membunuh orang tuanya gara-gara harta warisan. Anaknya sudah pengen diberikan, tapi kan orang tuanya paham agama, warisan nggak boleh dibagi sebelum orang tua meninggal. Dan tidak sedikit keluarga yang terjebak dalam kebiasaannya sebetulnya kurang bagus, yaitu membagi harta ketika dia masih hidup. Memang ulama membolehkan itu kan, demi untuk misalnya agar anak-anaknya kelak itu nanti tidak konflik gara-gara harta warisan. Jadi boleh diberikan ya dari sejak hidup, diberikan gambaran nanti kalau bapak atau ibu meninggal, ini punya kamu, ini punya kamu, ini punya kamu, nggak apa-apa. Tapi yang lebih afdal itu menunggu sampai orang tua meninggal dunia. Kenapa jemaah sekalian? Pertama, karena tidak mesti bahwa orang tua dulu meninggal baru anak. Memang pasti, memang jaminan. Takutnya sudah dibuat perjanjian, ternyata yang meninggal dulu anaknya. Dan itu sering terjadi ya mas sekalian. Yang kedua, kenapa orang itu warisannya baru bisa dibagi setelah dia meninggal dunia? Karena orang yang pemilik harta juga pengen menikmati hartanya sebelum meninggal dunia. Dan banyak terjadi Pak. Ada orang tua, dia bagi-bagi hartanya kepada seluruh anaknya, lalu anaknya balik nama semuanya, sampai rumahnya sudah atas nama anak-anaknya semuanya, dijual, kemudian orang tuanya tinggal di rumah anaknya. Akhirnya apa terjadi? Anaknya tidak peduli kepada dia. Akhirnya anaknya ditaruh di orang tuanya dititip di panti jompo, tidak pernah ditengok anaknya. Ini diantara hikmah yang disampaikan para ulama, kenapa hikmahnya, kenapa warisan itu jangan sampai ya sebaiknya bahkan kewajiban dibagi setelah sahibul mal meninggal dunia. Nah kemudian jemaah sekalian, yang juga dosa yang sering terjadi yang disebutkan Nabi adalah dosa memukul. Ya, memukul. Orang sekarang gampangnya memukul. Kadang-kadang gara-gara sepele ditonjok, ya ditendang, ya. Itu fisik ya. Kalau non fisik apa lagi? Begitu gampangnya orang menggertak, menakut-nakuti, menteror gitu kan. Ustadz, saya kan tidak pukul dia, tapi ya Anda pukul perasaannya orang. Anda singgung dia, hina dia. Itu kan sakit hatinya, terpukul dia. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang saya hormati, nah, jadi kalau itu yang berbahaya. Jadi selain membawa pahala ibadah, juga membawa dosa muamalah. Ya. Nah, yang lebih bahaya lagi jemaah sekalian, itu kalau punya ibadah ya. Itu kalau punya ibadah. Nah, yang lebih bahaya lagi, kalau ternyata di hari akhirat kelak, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setelah dihitung, namanya dihitung karena yaumul hisab kan, perhitungan, semuanya dihitung. Dan ternyata dosa muamalah kita, yang tadi contohnya disebutkan Nabi, bisa terjadi dari 5 aspek itu, ternyata lebih banyak daripada amal-amal pahala-pahala ibadah kita. Dan itu yang sangat menakutkan. Amal-amal pahala kita akan diberikan kepada orang-orang yang pernah kita zalimi, yang pernah kita fitnah. Tapi kalau pahala kita sudah habis,
sementara masih ada orang yang pernah kita zolimi, yang pernah kita fitnah, yang pernah kita sakiti, maka dosa mereka diambil lalu ditimpakan kepada kita. Wa na'udzubillahi min. Dan inilah yang kata Nabi, al-muflisu min ummati, orang bangkrut dari umatku pada hari kiamat. Wa na'udzubillahi min zalik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa rawa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Al-Hudud bab 38, kemudian juga ada dalam bab Az-Zuhud nomor 26 dan 33. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Awwalul umami hasyran wa hisaban ummati. Awwalul umam, umat yang pertama. Jadi kan umat-umat ini kan banyak. Kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya ada umat-umat kan. Setiap nabi punya umat. Umat yang pertama kali hasyran, yang akan dibangkitkan, wa hisaban, yang akan dihisab. Jadi umat di akhirat kelak, pada hari kiamat kelak, yang pertama kali dibangkitkan dan pertama kali dihisab. Kan tidak mungkin masuk surga neraka sebelum hisab kan. Jadi tahapan-tahapan akhirat itu hisab, penentuan nanti setelah hisab baru surga neraka. Kecuali ada yang bigairi hisab kan. Kan kata Nabi, ada dari umatku yang masuk surga tanpa dihisab. Jadi bebas tes. Dan itu kuotanya cuma 70.000 orang. 70.000 orang kira-kira sedikit apa banyak? Ini seluruh umat Nabi ini. Kalau 70.000 orang untuk cakung banyak. Tapi 70.000 orang untuk seluruh umat Nabi. Sahabat Nabi saja ketika haji wada itu lebih 100.000. Ada yang mengatakan 150.000. Jadi separohnya gitu. Jadi kata Nabi, umat yang pertama kali dibangkitkan dan dihisab adalah ummati, umat. Ini salah satu keistimewaan kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus syukuri ini. Ya. Fanahnul akhirunal awwalun. Nabi tegaskan, kita adalah al-akhirun, orang-orang yang datang belakangan. Kita umat terakhir. Sebelum kita banyak umat-umat kan. Kita umat orang-orang yang datang paling belakang. Tetapi al-awwalun, di dunia kita terakhir datang, tapi di akhirat kita yang pertama kali dihisab dan dibangkitkan. Ini keistimewaan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umurnya pendek-pendek, ya, fisiknya kecil-kecil, tetapi di akhirat kelak dialah yang paling pertama kali yang dibangkitkan, dihisab, dan tentu pertama kali masuk surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bersama keluarga kita, orang-orang kita cintai, insya Allah min ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa rawas syaikhan, diriwayatkan oleh asy-syaikhan. Syaikhan itu Bukhari dan Muslim. Bukhari Muslim dalam Al-Bukhari dalam kitab Ad-Diyat bab 1, juga dalam kitab Ar-Riqaq bab 48, dan diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih Muslim
dalam bab Al-Qisamah, hadis nomor 28. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda bainan nas. Yang pertama kali diadili di antara manusia. Jadi perkara yang pertama kali akan diadili pada hari kiamat yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata ya, persoalan yang paling banyak menjadi penyebab kebangkrutan seseorang di akhirat itu justru dosa-dosa kepada sesama manusia. Nabi sebutkan 5, tidak ada dosa yang berkaitan dengan kita dengan Allah. Karena orang kalau sudah, biasanya kalau istilahnya orang sudah sadar, sudah hijrah, itu sudah lebih fokus memperbaiki ibadahnya. Apalagi kalau semakin berumur kita itu semakin sadar tuh, sholatnya dijaga, zikirnya, baca Qur'annya. Tetapi yang tidak bisa otomatis itu adalah kadang-kadang rajin sholat tapi masih suka ghibah, suka menghina orang. Iya kan? Makanya harus jadi perhatian. Ya. Ada orang yang Masya Allah, ya, sudah rajin ke masjid, rajin ibadah, tetapi kalau ngomong kepada pembantu, kepada orang itu masih kasar. Kira-kira ada nggak orang seperti itu? Ada Pak, Bu? Mana orangnya? Di sini mah nggak ada. Alhamdulillah. Nah, dosa penyebab bangkrut akhirat itu kalau kita lihat semuanya dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia. Hati-hati kita. Jangan sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, perkara yang pertama kali akan diadili pada hari kiamat apa? Fit dima, yang berkaitan dengan darah. Apa maksudnya jemaah sekalian? Yang berkaitan dengan nyawa manusia. Ini nyawa ini Masya Allah, karena nyawa ini hak mutlak Allah. Ya, makanya Al-Quran menegaskan, barang siapa yang membunuh satu orang manusia, maka seolah-olah dia membunuh seluruh umat manusia. Dan barang siapa yang menyelamatkan satu jiwa manusia, maka seakan-akan dia menyelamatkan seluruh umat manusia. Makanya bunuh diri itu, dosa bunuh diri itu yang tanpa dihisap masuk neraka. Ya, karena dia ya seakan-akan mengambil alih tugas Allah dan tugas para malaikat, mendahului. Ya, alasannya kan banyak masalah. Yang kita kan disuruh sabar. Kalau kita ada musibah lalu kita sabar, sabar kita mendapat pahala. Ya, tidak boleh kita putus asa. Dan inilah kelebihan umat baginda Rasulullah SAW. Orang-orang di luar Islam Pak kelihatan ceria-ceria kan, kelihatan happy, tapi itu semu. Mereka banyak bunuh diri. Ada masalah, dikit bunuh diri, frustrasi bunuh diri. Bahkan jadi tren di luar negeri itu. Jepang malah jadi sebuah budaya. Ada teman saya pernah kuliah di Jepang, dia bilang, Ustadz, kadang-kadang pagi kita masih bersama di kampus, di kelas gitu ya, ngobrol, ketawa-ketawa gitu. Malamnya sudah ada kabar temannya itu bunuh diri, meninggal karena bunuh diri. Ya. Begitu gampangnya orang melepaskan nyawanya. Dalam Islam nyawa ini sangat dijaga sekali. Makanya di akhirat kelak yang pertama kali diadili adalah persoalan-persoalan berkaitan dengan nyawa manusia. Sekarang nyawa jadi murah Pak. Hanya gara-gara lahan parkir orang ditusuk mati. Gara-gara tersenggol di jalan mobil ya berantem mati gitu. Begitu murah nyawa itu. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian wa fi riwayatin, dalam satu riwayat redaksi lain juga sama-sama Bukhari Muslim, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu,
Yang pertama kali dihisap. Jadi kalau yang pertama kali diadili kan? Yang pertama kali dihisap atas hamba pada hari kiamat apa jemaah sekalian? As-shalah. Salat. Ya, makanya salat ini harus kita jaga betul. Salat harus dijaga. Rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, tumakninahnya, kekhusyuannya, keikhlasannya. Kemudian wa awwalu ma yuqda bainan nas, dan yang pertama kali diadili di antara manusia yaumal qiyamati pada hari kiamat fit dima adalah tentang darah, tentang nyawa. Jadi menegaskan riwayat yang pertama tadi, cuma ini disampaikan karena ada tambahan dalam satu riwayat, tapi maknanya sama. Ya mas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ya mas sekalian, warawa Abu Daud wa Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Abu Daud dalam kitab As-Shalah bab 145 dan At-Tirmidzi dalam Sahih dalam Sunan Tirmidzi dalam bab salat, kitab salat bab 188. Apa kata Nabi? Awwalu ma yuhasabu bihin nasu yaumal qiyamah, yang pertama kali yang akan dihisab dari manusia pada hari kiamat min a'malihim, dari amal-amalnya, as-shalah adalah salat. Dari sekian amal-amal kita, yang pertama kali dihisab adalah salat. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berseru li malaikatihi kepada para malaikatnya yang ditugaskan. Apa kata Allah? Unzuru fi salati abdi. Coba kalian tengok, lihat, periksa salat hambaku. Perintah Allah kepada para malaikat. Coba lihat satu persatu bagaimana salatnya. Atammaha am naqasaha, apakah dia sempurnakan salatnya atau dia kurangi salatnya? Maksudnya kurangi salatnya, kurang di dalam pelaksanaannya, mungkin kurang ikhlas, kurang khusyuk, kurang tumaknina. Ya. Adapun beda-beda sedikit dalam pelaksanaan ya biasa, dalam nggak bisa kita seragamkan kan. Dalam gerakan tangan saja ada yang goyang-goyang, ada yang lurus, ngegoyang-goyang. Memang ada dalilnya, ada dasarnya. Gitu. Nggak bisa kita paksa yang goyang-goyang diam atau sebaliknya gitu, nggak bisa. Ya. Letak tangan setelah takbiratul ihram ini ada 5 tempatnya, bahkan 6. Nggak bisa kita seragamkan semua. Dibolehkan dan semuanya benar. Nah, yang dimaksud di sini adalah, jadi jangan kita ribut pada persoalan-persoalan teknisnya lalu kita kehilangan tumakninahnya. Ini yang sering terjadi ya mas kalian. Orang ribut tentang antara kunut subuh dengan tidak kunut, sampai tengah malam berdebat, akhirnya tidak sholat subuh. Ya. Kita sibuk orang membidah-bidahkan, lalu kita sendiri tidak beramal. Sibuk memponis orang, ini bid'ah, ini haram. Kamu apa? Ikuti sunnah-sunnah itu ada 18.000 sunnah. Kalau kita ikuti sunnah-sunnah, apa yang kita laksanakan? Jangan-jangan orang yang kita tuduh tidak sunnah, dia lebih sunnah daripada kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, lihat salat hambaku, apakah dia sempurnakan atau ada yang kurang-kurang. Fa in kana tammatan, kalau salatnya tamma sempurna, kutibat lahu tammah, maka akan dicatat dalam catatan amalnya sebagai amal yang sempurna. Alhamdulillah.
Wa in kana taqasa minha syai'a. Tapi kalau ada kurang sesuatu dalam salatnya, tadi kurang khusyuknya, mungkin kurang ikhlasnya, kurang tumaknina dan sebagainya, qala, Allah berkata kepada para malaikatnya, unzuru, lihat lagi, perhatikan, periksa, hal li abdi min tatawwu', apakah hambaku punya amalan-amalan sunnah? Tatawwu' itu amalan-amalan sunnah tambahan. Jadi ada salat wajib, ada salat sunnah namanya tatawwu', tambahan. Jadi ada qobliyah yang 12 rakaat itu kan, qobliyah, ada salat tahiyatul masjid, apalagi ada salat witir, salat duha, qiyamul lail, nanti sebentar lagi ada salat tarawih, apalagi salat wudu, ya, dan sebagainya. Puasa, ada puasa wajib, puasa sunnah, Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Nabi Daud, puasa 6 Syawal. Kemudian haji, ada wajibnya, ada sunnahnya. Begitu juga zakat, ya, ada zakatnya yang wajib, ada yang sunnahnya, ada yang infak, sedekah, wakaf, ya, hadiah, hibah dan sebagainya. Jadi kata Allah, lihat, periksa apakah hambaku punya amalan-amalan sunnah. Dan sunnah ini jamaah sekalian, itu kalau dihitung-hitung ada sekitar 18.000 sampai 20.000 sunnah. Ada nggak orang yang bisa melaksanakan 18.000 sunnah itu? Jadi kalau ngaku-ngaku itu gampang gitu kan. Ngaku umat Nabi, aku umat paling benar, gampang gitu kan. Tapi buktinya belum tentu. Bahkan kita diakui sebagai umat Nabi kan belum tentu. Jadi paling gampang itu mengklaim itu. Jadi kata Allah, periksa apakah hambaku punya amalan-amalan sunnah, amalan-amalan tambahan di luar wajib. Fa'atimmu, perintah Allah kepada para malaikat, fa'atimmu lahu faridatahu min tatawwu'i, maka sempurnakan kewajiban-kewajibannya, jadi amalan-amalan wajib itu dari amalan-amalan sunnahnya. Nah itu makanya salah satu fungsi amalan-amalan sunnah itu adalah untuk menutupi manakala ibadah-ibadah kita yang wajib itu ada bolong-bolong, ada kurang-kurang. Misalnya kita sholat subuh tadi ini, ya mungkin kita kurang, mungkin karena ngantuk, karena lelah, kurang khusyuk, kurang perhatikan sama bacaan imam. Saya kira dari ada 50 orang yang sholat berjamaah, mungkin kalau ditanya satu-satu apa bacaan imam tadi, mungkin tidak semua ingat. Mungkin ada yang masih sholatnya campur dengan ngantuk, mungkin masih kayak setengah mimpi dan sebagainya gitu. Ya, tapi kalau jamaah al-muhajirin ini masya Allah, ya, alhamdulillah. Makanya bertahan. Kalau ngantuk pasti pulang, ya kan? Bertahan sampai isyraq. Nah, jadi salah satu fungsi daripada ibadah-ibadah sunnah itu adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan ibadah-ibadah wajib kita. Nah, karena kita yakin dan merasa bahwa amal-amal ibadah kita yang wajib tidak mungkin sempurna kan? Bayangkan Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, menantu Nabi, anak dari 2 orang pemimpin pemuda ahli surga, sepupunya Nabi, itu masih mengadu kepada Nabi tentang khusyuk dalam sholat. Jadi kita ini nggak usah ingin menyamakan dengan sahabat, jauh. Ya, sahabat saja ngeluh khusyuk gitu kan. Nah, jadi fungsinya qobliyah, ba'diyah itu untuk menutupi sholat-sholat kita yang wajib, witir, ya, duha dan sebagainya. Itu perintah Allah kepada para malaikat. Nah, kemudian yang melegakan lagi ini, yang menegaskan lagi, kata Allah, "Tsumma tu'khadul a'malu 'ala dzalika." Nah, kemudian bukan saja sholat, karena sholat yang utama, yang pertama kali itu. Jadi yang sunnahnya dijadikan penutup bolong-bolong ibadah sholat-sholat yang wajib.
dan berlakukan itu, cara itu kepada seluruh amal-amal hamba. Jadi puasa, zakat, haji, ya, sedekah, bakti kepada orang tua, bertetangga, berkata-kata baik dan sebagainya. Masya Allah. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustadz, kalau berkata-kata itu apa kewajibannya? Apa kewajiban kita dalam berkata-kata? Kewajibannya harus berkata-kata yang baik. Pastikan dulu kalau kita ngomong itu baik. Nah, Ustadz, saya nggak bisa kata-kata baik nih sekarang. Apa kewajiban saya? Diam. Ya, kan begitu perintahnya. Nah, kita seringkali nggak sabar nih. Jadi kita omongin sesuatu yang kita nggak tahu, akhirnya salah ngomong. Nah, padahal ada ajarannya. Kalau kita nggak ngerti, diam. Itu lebih selamat. Dan begitu juga pada amal-amal lain. Makanya selain puasa Ramadan yang wajib, ada puasa-puasa sunnah. Begitu juga zakat, begitu juga amalan-amalan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima segala amal ibadah kita. Manakala ada amal ibadah kita yang kurang, yang bolong, dan pasti itu terjadi, semoga amal-amal sunnah kita bisa menutupi kekurangan dan bolong-bolong tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jamaah sekalian, bahasan kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua. Yang baik, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keliru datangnya dari diri saya yang serba terbatas dan serba kurang. Semoga Allah ampuni kita dalam segala kesalahan-kesalahan kita. Demikianlah jamaah sekalian, sebelum kita tutup, ada yang mau menambahkan? Ada pertanyaan? Silakan Pak.